Kobaran api dengan cepat membakar 2 rumah di Jalan Pusaka Gang Masdaraya, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur. Pemadaman sebelum petugas damkar datang dilakukan warga dengan alat seadanya. Pemilik rumah, seorang wanita lansia, berhasil diselamatkan warga. Proses pemadaman terkendala akses jalan sempit dan sumber air. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Pusat komunikasi damkar mendapat informasi terjadi kebakaran di Jalan Pusaka, menghanguskan 2 buah rumah. Kemudian akses jalan gangnya cukup sempit dan sulit air. Ya, kami menurunkan 2 posko 10 dengan posko 3. Untuk informasi awal asal api Pak Kadis? Menurut perkiraan ini masih penyelidikan sementara adalah korsleting listrik. Ya. Tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, warganet sempat dihebohkan dengan penampakan sebuah rumah mewah terbengkalai di kawasan Jakarta Timur. Ya, Ibu Eni, sang penghuni rumah, sempat sulit untuk dievakuasi karena anaknya tak rela berpisah dengan ibu kandungnya. Tampak dari luar, rumah berukuran besar 2 lantai dengan pagar besi mengitari bangunannya telah ditumbuhi pohon dan semak belukar, menandai rumah tidak terurus. Bangunan rumah kokoh dengan cat rumah yang masih bersih terbengkalai sejak tahun 2012. Sejak pemilik rumah berpisah, suami istri bercerai, suami kembali ke Madiun dan istri bernama Eni tetap tinggal di rumah yang penuh dengan kenangan indah ini. Eni jiwanya tergoncang dan tidak bekerja. Rumah terbengkalai tanpa listrik dan air bersih. Eni berumur sekitar 60 tahun, tinggal bersama anaknya bernama Tiko berusia 23 tahun. Untuk bertahan hidup, Eni memanfaatkan bantuan dari warga sekitar dan juga penghasilan dari anaknya Tiko. Tiko sangat berbakti pada ibunya. Tiko sehari-hari bekerja serabutan seperti menjaga keamanan setempat hingga bekerja di tempat jual beli mobil. Setelah viral tentang keberadaan rumah mewah tanpa diurus, pihak dinas sosial ingin membujuk Ibu Eni untuk dievakuasi. Proses alot sempat terjadi. Tiko sang anak tak rela berpisah dengan ibunya. Dia juga memahami itu posisi juga kita sama, kita di posisi yang sama, cuma beda kondisi sedikit doang kok. Lo cek gue kan, gue udah lo kayak adik gue sendiri, gue udah ngepel, gue ngepel sendiri. Mungkin memang jalannya kok, ini jalannya untuk kesembuhan nyokap lo. Tapi gue paham kok, gue dengan kondisi yang sama dengan lu kok. Semua di keputusan lu, semua di tangan lu. Kalau lu mulai nyokap lu sembuh, semua tergantung di lu. Gue paham sebagai anak memang nggak mau jauh dari orang tua, gue paham banget. Mungkin gue lebih paham dari lu, mungkin gue lebih paham karena gue lebih tua dari lu. Gue paham banget, gue pengen berbakti sama nyokap lu, cuman banyak cara kok berbakti sama orang tua. Nggak bisa lu paksain begini terus, mau sampai kapan? Gue pengen lu percaya sama gue, nyokap lu, kita mau berobat. Kalau lo nggak keberatan, kita mau nyokap. Gue pengen juga itu jauh lebih baik kok dari lo kok. Beneran, lo masih 23 tahun. Gue pengen lebih baik lagi dari lo. Lo nggak mau rumah sebagus ini nggak lagi kok. Lo nggak mau yang berat nyokap lo bangun tidur, nyiapin sarapan buat lo. Ayo kok.
Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi rumah mewah terbengkalai di Jakarta Timur, kita terhubung dengan YouTuber Irfan Jayani dari Bang Bru TV. Terima kasih. Selamat siang Bang Bru. Bang Irfan maksud kami. Iya, Dari selamat Bang Bru siang. TV, selamat siang. Terima kasih sebelumnya sudah menampilkan Tiko dan ibunya ini di channel YouTube Bang Bru TV sehingga menjadi perhatian dari khalayak dan akhirnya dapat ditempatkan di kondisi yang lebih baik. Saya harap seperti itu. Bang Irfan, sampai saat ini seperti apa kondisi dari rumah yang ditempati oleh Tiko dan ibunya, Ibu Eni? Ya, kalau untuk kondisi terkini sesuai harapan ya, karena pengen dirapihkan rumahnya supaya tidak terlihat terbengkalai dan juga tidak terlihat seram dari luar pun dari dalam pun, supaya tidak ada hewan seperti ular dan kondisi dalamnya supaya rapih juga sih. Gitu. Iya. Sekarang lagi proses pembersihan, ada dari damkar juga, mobil damkar, dan juga ada PPSU yang sudah membantu untuk proses pembersihannya. Dan awalnya waktu Mas Irfan mendatangi rumah dan akhirnya bertemu dengan Tiko dan juga Bu Eni, mungkin bisa diceritakan Mas Irfan. Ya, pertama kali untuk ketemu Mas Tiko tuh ada teman memang yang bekerja di dekat rumah Ibu Eni yang melihat rumah itu seperti terbengkalai. Nah, memang kan aku ini konten kreator horor sebenarnya, dan aku tertarik melihat tampak luar rumahnya yang begitu megah dan terlihat seram. Dan ternyata pas ketika aku sampai sana, itu masih ada satu keluarga yang tinggal tanpa listrik dan juga tanpa air bersih. Dan akhirnya aku sebagai sesama manusia, aku pengen ngebantu, cuman bingung dalam bentuk bantuan apa, dan akhirnya mungkin aku akan mencoba memperkenalkan Tiko dan Ibu Eni ke dunia luar. Mungkin di luar sana ada yang bisa jauh lebih baik untuk membantu Ibu Eni. Iya. Gitu sih. Bang Irfan, awal mula ketika Anda masuk ke rumah itu, bagaimana respon mereka gitu? Karena setelah sekian lama kan tidak ada orang yang berinteraksi dengan mereka. Kalau untuk Mas Tikonya sendiri sebenarnya welcome ya untuk siapapun yang pengen datang untuk masuk rumah. Namun penolakan itu terjadi dari Ibu Eni, karena Ibu Eni menganggap siapapun yang menginjakan kaki di perkarangan rumahnya itu dianggap musuh oleh Ibu Eni. Ya, Mas Irfan, boleh diajak kami dan juga pemirsa iNews TV untuk masuk melihat seperti apa situasi rumah Ibu Eni sebenarnya, Mas? Oke, boleh. Ini aku kebetulan di tempat kerjanya Mas Tiko nih, anak dari Ibu Eni. Baik. Sebentar. Iya, kita sambil ngobrol ya, Bang Irfan. Iya, boleh. Ya, kalau ini rumahnya Mas Tiko dan Ibu Eni ini dari Jalan Raya, ini tepat di samping Jalan Raya atau Ini ada masuk? Di komplek ya, di dalam komplek ya? rumahnya Ibu Eni. Dan memang kebetulan ini kompleknya juga lumayan bagus. Dan rumah Ibu Eni ini merupakan satu-satunya paling besar di gang tersebut. Ya. Lalu bagaimana sih respon warga ketika melihat kondisi dari keluarga Bu Eni dan Tiko ini? Selama ini seperti apa? Kondisi warga ya seperti sekarang sih gotong royong sih, membantu juga dalam proses untuk pembersihan. Ini kebetulan hari ini hari ketiga untuk kita bersih-bersih di rumah Ibu Eni. Nah, ini tampak luarnya. Oke. Memungkinkankah untuk Mas Irfan masuk ke dalam rumah atau sebenarnya saat ini masih dalam proses pembersihan begitu? Aku coba ya. Baik. Nah, ini kebetulan memang lagi gotong royong juga sih. Sudah gitu, berkumpul warga dan petugas tapi pemadam aku coba kebakaran. masuk ya. Nah, ini tampak tampak luarnya. Sebelumnya pertama kali aku datang ke sini, ini rimbun, pepohonannya sudah nutupin rumah jadi nggak kelihatan dari luar. Sekarang alhamdulillah sudah rapi untuk bagian depannya. Mas Irfan, awalnya kalau saya boleh tahu, kenapa Anda kan bercerita bahwa Anda sebelumnya adalah konten kreator rumah horor begitu ya, bisa dibilang seperti itu ya? Iya. Nah, kenapa Anda tertarik untuk masuk rumah ini? Apakah info dari warga atau Anda memang tinggal di situ, mengetahui keseharian dari lingkungan di situ? Aku lebih
ingin membantu, cuman bingung dalam bentuk bantuan apa. Yang pupunya yang aku bisa bantu hanyalah mengenalkan Tiko ke dunia luar. Jadi aku tergugah aja sih hatiku untuk sayang banget rumah sebesar ini tidak terurus dan satu keluarga mengalami hidup yang jauh di bawah rata-rata seperti tidak ada listrik dan juga air bersih. Itu sih. Dan tujuanku utama adalah seperti ini, bisa membersihkan. Ini tujuan utamaku, jadi sebenarnya tujuanku sudah tercapai dengan apa yang aku mulai pertama kali datang ke sini. Kita bisa lihat ini bentuk kerjasama juga antara semua institusi ya, dari beda-beda. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi, cuman ya ini hasil. Ini Mas Tikonya nih. Iya. Nah, ini Mas Tikonya. Oh ya. Ya, sampaikan salam kami untuk Mas Tiko, Mas Irfan, dari pemirsa iNews yang saat ini melihat langsung bagaimana kondisi di rumah. Salam dari iNews TV secara langsung. Mereka titip salam buat Tiko. Iya, boleh ditanyakan Mas, bagaimana kondisi Ibu Eni saat ini, Mas? Kenapa? Bagaimana kondisi Ibu Eni saat ini? Mas Tiko, kondisi Ibu gimana sekarang? Saat ini tidak ada informasi dari pihak rumah sakit sih, jadi paling baik-baik aja ya, karena kalau ada apa-apa pasti rumah sakit kabarkan. Oh gitu. Biasanya mas saya tambahin saya dari kelas dan kami alami biasanya pasien-pasien yang dibawa ke rumah sakit itu dia akan nanti ada perkembangan akan biasanya 2 minggu dia akan stabil dan dikembalikan. Oke. Iya. Baik Mas Irfan, mungkin terima kasih atas informasi Anda, Mas Irfan. Terima kasih banyak. Kami sampaikan sekali lagi kepada Mas Irfan atas bantuannya untuk mempublikasikan kondisi Mas Tiko dan Ibu Eni, sehingga banyak sekali yang kini peduli dengan keberadaan Bu Eni dan Mas Tiko. Sampai sekarang banyak yang datang ke sana untuk bersama-sama membersihkan rumahnya. Terima kasih. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Kabar kurang baik datang dari presenter Indra Bekti yang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pendarahan otak. Ya, apa itu pendarahan otak? Berikut ini ulasannya untuk Anda pemirsa. Sebelumnya, Indra Bekti melakukan kegiatan di salah satu stasiun radio lalu pamit untuk ke kamar mandi. Di kamar mandilah Indra Bekti ditemukan tidak sadarkan diri. Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit. Dia pun harus menjalani operasi akibat pendarahan otaknya. Sebelumnya, Indra Bekti merasakan sakit kepala berkepanjangan namun tidak diperiksa ke dokter. Kadar kolesterol dan gulanya juga tinggi dibandingkan kadar normal. Kondisi ini tentu saja akan membahayakan kesehatan Indra Bekti. Pendarahan otak adalah kondisi darurat medis yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah arteri di dalam otak. Pecahnya pembuluh darah dapat menyebabkan darah berkumpul di jaringan otak. Pecahnya pembuluh darah di otak yang mengakibatkan pendarahan termasuk stroke hemoragik. Penyebab pendarahan otak secara tiba-tiba saat seseorang berada di kamar mandi bisa dipicu karena aktivitas fisik yang kuat seperti mengejan terlalu kuat serta bersin yang terlalu kencang. Namun, umumnya orang yang mengalami pendarahan otak ketika berada di kamar mandi sebelumnya sudah memiliki faktor riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi sejak lama. Beberapa gejala awal dari pendarahan otak yang harus diwaspadai diantaranya sakit kepala parah yang muncul tiba-tiba, kejang tanpa riwayat kejang sebelumnya, kaki dan tangan lemah, mual dan muntah, lesu lemah dan kewaspadaan yang menurun, serta penglihatan berubah, kesemutan atau mati rasa, kesulitan berbicara, kehilangan keterampilan motorik halus, kehilangan keseimbangan.
Bagi yang cenderung memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi, sebaiknya melakukan pengobatan untuk mengontrol masalah kesehatannya. Selain itu, untuk mencegah pendarahan otak, setiap orang sehat juga perlu rutin mengecek tekanan darahnya sebagai antisipasi terhadap hipertensi yang bisa memicu pendarahan otak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, apakah yang menjadi penyebab pendarahan otak dan bagaimana mencegahnya? Saat ini kita akan membahas lebih dalam dengan dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Bunda Jakarta, Dr. Indah Citra. Dr. Indah, selamat siang. Selamat siang. Ya dokter, terima kasih waktunya untuk iNews siang. Bisa dijelaskan dok kepada pemirsa kami, apa kira-kira yang menjadi penyebab dari pendarahan otak ini? Apakah ketika sudah didiamkan sekian lama, kemudian akhirnya bisa terjadi sesuatu hal yang membahayakan? Ya. Sebenarnya secara medis, perdarahan otak itu bisa kita bagi dua ya, perdarahan otak yang disebabkan oleh cedera atau perdarahan otak traumatis, dan perdarahan otak yang non-traumatis atau yang terjadi spontan. Nah, perdarahan otak yang terjadi spontan ini kita sebut dengan stroke, jadi ada pecah pembuluh darah otaknya. Pecah pembuluh darah otak ini bisa paling sering disebabkan tekanan darah yang tidak terkontrol atau pasien memang menderita kelainan pembuluh darah otak seperti aneurisma atau arteriovenous malformation. Dok, jika ada orang sekitar kita atau keluarga kita yang mengalami kondisi seperti ini, kira-kira gejalanya apa saja yang harus kita kenali dan penanganan pertama seperti apa? Pada sebagian orang bisa tanpa gejala, itulah kenapa pentingnya memeriksakan diri secara berkala atau kita sebut medical check up, atau pada sebagian orang sudah ada tanda-tanda gejala awalnya. Misalnya menderita sakit kepala yang tidak kunjung sembuh, atau sudah mulai ada tanda-tanda stroke seperti lemas sebelah badan, mulut mencong, bicaranya jadi peluh, gangguan keseimbangan dan lain-lain. Iya. Kalau terjadinya hipertensi dan sakit kepala yang berkepanjangan, dok, kira-kira penanganan yang paling dini harus seperti apa, dok? Ya, mengenai hipertensi pada awalnya tidak bergejala. Jadi hipertensi ini merupakan silent killer. Kadang pasien baru menyadari setelah ada insiden yang berkaitan dengan hipertensinya. Contohnya, terjadi stroke, terjadi serangan jantung, atau jadi ada gangguan ginjal. Nah, tentunya pada awalnya kita kalau tanpa gejala kita tidak bisa menilai apa-apa. Nah, karena itu kita perlu memeriksakan diri untuk pemeriksaan tekanan darah minimal mulai usia di atas 18 tahun. Dan kalau untuk sakit kepala sendiri, kalau seandainya sakit kepalanya ringan, hanya sesekali, membaik dengan obat biasa, mungkin masih bisa ditangani sendiri. Tapi kalau sudah sakit kepalanya terlalu sering kambuhnya, kemudian sudah mengganggu produktivitas sehari-hari, ada baiknya sakit kepala tersebut diperiksakan karena salah satunya bisa disebabkan oleh gangguan di otak. Ya, terima kasih Dr. Indah Citra, spesialis saraf Rumah Sakit Bunda Jakarta atas informasi Anda.